'cause you never feel this way. It's my lucky day. It's my lucky day. It's my lucky day. My lucky day. Don't need a photo. Hai kelas 12 MIPA. Kita bertemu lagi pada mata pelajaran kimia. Kali ini kita menuju bab makromolekul. Nah, bab makromolekul ini terdiri dari beberapa bagian. Dan sekarang kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai polimer di bagian yang pertama. Oke, anak-anak, kita langsung aja ya. Sekarang Ibu akan menampilkan beberapa gambar kepada kalian. Oke, nah seperti yang kita lihat bersama-sama ya, kalau gambar-gambar ini adalah gambar benda-benda yang terdapat di sekitar kita dan kita sudah sangat sering sekali menggunakannya. Ya, kita sangat mengenalnya. Ini yang pertama ini dia adalah botol minum ya, biasa kita gunakan. Lalu gambar yang kedua ini ada pakaian, lalu ada pipa, oke. Lalu ada nasi, biasa kita konsumsi, dan juga ada plastik ya, kantong plastik yang biasa kita gunakan. Lalu apa sih hubungannya gambar-gambar ini dengan bab yang akan kita pelajari? Nah, anak-anak, kita kan kali ini mempelajari bab polimer. Nah, semua gambar ini adalah contoh-contoh polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ternyata ada begitu banyak contoh polimer ya yang sudah kita kenal, sangat familiar sekali dengan kehidupan kita. Bahkan tidak bisa lepas dari kehidupan kita ya. Contohnya ya kalau kita menggunakan pakaian ya, kita sehari-hari selalu menggunakan pakaian, kantong plastik, botol minum, lalu juga kita mengkonsumsi makanan, lalu beberapa peralatan rumah tangga juga menggunakan pipa dan sebagainya. Sebenarnya masih sangat banyak sekali polimer dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini hanya contoh saja. Oke, sekarang kita akan mengetahui sebenarnya polimer itu apa sih. Nah, polimer itu kalau kita lihat dari katanya, nah terdiri dari suku kata poli dan mer. Nah, poli ini kan artinya banyak ya. Mer itu artinya bagian. Jadi, polimer itu kalau kita artikan secara mudah, artinya dia adalah bagian-bagian yang banyak. Nah, senyawa polimer itu anak-anak adalah senyawa yang besar. Nah, kenapa dia besar? Karena dia terbentuk dari gabungan sejumlah unit-unit kecil yang berulang ya. Jadi unit-unit kecilnya itu dia tersusun secara berulang, ya, bergabung membentuk suatu senyawa yang besar. Nah, lalu anak-anak, si unit kecilnya ini kita akan sebut dia sebagai monomer. Ya, mono itu artinya satu, ya, mer itu kan bagian. Jadi ini satu bagian. Nah, satu bagian ini nanti dia akan bergabung secara berulang membentuk suatu senyawa yang besar yang kita sebut dia senyawa polimer. Nah, lalu kita analogikan ya, atau kita gambarkan monomer itu seperti apa sih? Ya. Nah, anak-anak, ini satu monomer ya dia. Kita misalkan ini satu monomer. Nah, ini satu monomer. Lalu ada monomer lagi, ada monomer lagi. Nah, monomer-monomer ini dia nanti akan bereaksi, namanya kita sebut reaksi polimerisasi ya. Jika terjadi reaksi polimerisasi, maka si monomer-monomer ini akan bergabung membentuk si polimer. Nah, ini monomernya sudah bergabung melalui reaksi polimerisasi menjadi si polimer ya. Nah, gini. Lalu anak-anak, monomer ini dia nggak cuma 4. Jadi untuk membentuk suatu polimer itu dia dibutuhkan banyak sekali monomer ya. Jadi monomernya itu tidak hanya sedikit, bisa sampai puluhan ribu, bahkan juga sampai jutaan. Jadi satu polimer itu bisa terdiri dari jutaan monomer.
Ya, jadi tersusun dari ya yang kecil-kecil ini, satu monomer yang monomer ini dia bisa sampai jutaan, ratusan ribu ya, baru dia terbentuk suatu polimer. Nah, lalu anak-anak, polimer ini juga dia punya sifat ya, dan sifatnya itu tergantung dari panjang rantainya dan atau berat molekulnya. Ya, tadi kan si polimer ini terdiri dari banyak sekali monomer ya, bisa sampai jutaan. Nah, sekarang ketika si polimer ini dia rantainya pendek, tentunya sifatnya juga akan berbeda dengan si polimer yang rantainya panjang. Nah, bedanya seperti apa? Bedanya anak-anak ya. Nah, kalau misalkan dia itu polimer itu rantainya pendek dan atau massa molekulnya rendah, nah dia itu punya perbedaan misalnya pada titik lelehnya. Titik lelehnya semakin tinggi atau semakin berat si massa polimernya, maka titik lelehnya akan semakin tinggi. Nah, semakin pendek rantainya atau semakin ringan si massa molekulnya, maka titik lelehnya akan semakin rendah. Ya, itulah kenapa ya si polimer yang memiliki massa molekul rendah, dia itu akan berwujud cair dalam suhu kamar. Lalu kalau yang massa molekulnya itu lebih berat, ya, dia akan berwujud padat. Jadi sifat-sifatnya ini dia dipengaruhi oleh si panjang rantainya atau berat massa molekul si polimer ini, ya. Nah, lalu anak-anak polimer itu dia strukturnya juga bermacam-macam ya. Yang pertama adalah polimer yang lurus. Nah, seperti yang kalian lihat, nah di sini ada bulatan-bulatan. Nah, ini kita anggap dia sebagai monomer. Ya, rantainya lurus. Dia terdiri hanya satu rantai induknya ya. Lalu ada lagi kalau nggak lurus, ada lagi selain lurus, itu ada polimer yang bercabang. Nah, lihat ya, seperti ini dia cabangnya. Dia bercabang pada rantai utamanya. Lalu ada juga selain lurus dan bercabang, ada lagi dia yang namanya polimer ikatan silang ya. Nah, kalau polimer ikatan silang ini dia beberapa rantai polimer. Nah, beberapa rantai polimer ini dia saling berikatan satu sama lain. Nah, lihat ini ya. Nah, ini dia saling berikatan satu sama lain antara rantai polimer yang satu dengan rantai polimer yang lain. Nah, nanti kalau misalkan ikatan antar polimernya ini terjadi ke segala arah, ke segala penjuru, dia bisa membentuk suatu polimer silang 3 dimensi yang disebut sebagai polimer jaringan. Oke, jadi struktur polimer itu ada 3, ada yang lurus, satu rantai utama, ada yang bercabang pada rantai utamanya, dan ada juga yang ikatan silang ya. Jadi antar rantai utama ini dia saling berikatan. 3. Lalu anak-anak, kita akan golongkan polimer. Nah, penggolongan polimer ini ada berbagai macam. Yang akan Ibu sampaikan ini, pertama adalah berdasarkan asalnya ya. Nah, ada polimer alam. Polimer alam itu polimer yang terdapat pada makhluk hidup. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan, nah ini ada gambar. Ini sebenarnya gambar wool ya. Dia dari bulu domba. Nah, ini dia terdapat pada makhluk hidup. Lalu, nah ini getah alam ya, getah. Jadi dia getah karet alam atau kita sebut dia polyisoprena. Lalu ini juga dari makhluk hidup. Ini apa ya anak-anak? Ini adalah kepompong sutra ya. Jadi nanti ini adalah penghasil benang sutra.
Oke, lalu ini adalah jaring laba-laba. Nah, keempat gambar ini semuanya ini adalah polimer ya. Baik wool, baik karet alam ya, getah ini, lalu ini sutra ya, kepompong sutra yang nantinya akan menjadi kain sutra atau benang sutra. Lalu ini jaring laba-laba, semuanya adalah polimer alam. Lalu kalau ada polimer alam, tentunya juga ada yang namanya polimer sintetis atau hasil reaksi dari bahan-bahan kimia. Apa aja? Nah, ini ada plastik polietena ya. Kita biasa sering pakai ini. Lalu ada juga benang nilon, poliamida. Lalu, nah ini pipa kita biasa pakai ya, polivinil klorida. Nah, ini penggolongan polimer berdasarkan asalnya. Nah, penggolongan polimer itu ada beberapa macam. Nanti selain kita golongkan dari asalnya, kita juga bisa menggolongkannya berdasarkan jenis monomernya, lalu berdasarkan sifatnya dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi tugas kalian. Feel this way.